Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih masuk pada pembahasan bab afdal istighfar, tentang istighfar yang terbaik. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di awal bab. Kemudian kita masuk pada hadis yang dikenal dengan hadis tentang Sayyidul Istighfar, yaitu pemimpinnya istighfar. Ya. Imam Al-Bukhari Abu Abdullah rahimahullahu taala berkata, qala haddatsana Abu Ma'mar, qala haddatsana Abdul Warith, qala haddatsana Al-Husain, qala haddatsana Abdullah bin Buraidah, qala haddatsani Bushair bin Ka'ab Al-Adawi, qala haddatsani Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Sayyidul istighfar an yaqul, itu pemimpin istighfar, yang paling utama dari istighfar, yaitu seorang hamba berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya Allah sungguhnya engkau adalah Rabbku dan tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduk, engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa adika, dan aku berada di atas janjiku kepadamu dan wa'dika, yaitu janjimu kepadaku. Mastata'tu, semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada engkau dari keburukan perbuatanku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui tentang nikmat-nikmat yang engkau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku mengakui juga dosa-dosa yang aku pikul. Ighfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Kemudian Nabi berkata, wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fa huwa min ahli jannah. Siapa yang mengucapkannya di siang hari, ya, dalam kondisi yakin, lantas dia meninggal pada hari tersebut sebelum tiba sore hari, maka dia termasuk penghuni surga. Wa man qalaha minal lail, siapa yang mengucapkannya di malam hari, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan ini semua, famata qabla an yusbih, kemudian dia meninggal sebelum tiba pagi hari, fa huwa min ahli jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikenal dengan Sayyidul Istighfar, ya. Sayyidul Istighfar. Sayyid al-Istighfar. Sayyid, ya, dalam bahasa Arab, ya, disebut dengan ar-rais, pemimpin. Alladzi yuqsadu fil hawaij, yang orang pada menuju dia ketika ada kebutuhan, ya. Wa yurja ilaihi fil umur, dan kalau ada masalah-masalah kembali ke dia. Disebut sayyid, kita sebut pemimpin, penguasa, ya. Maka ketika Rasulullah SAW menyebut doa ini dengan Sayyidul Istighfar, berarti doa istighfar ini memiliki keistimewaan. Dalam sebagian riwayat yang lain, Rasulullah SAW berkata, Inna Sayyidal Istighfar an yaqulal abdu, sungguhnya Sayyidul Istighfar, pemimpin istighfar, adalah seorang hamba berkata demikian. Demikian juga dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berkata, Ala adulluka ala Sayyidil Istighfar, maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang Sayyidul Istighfar? Ya, dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, ta'allamu Sayyidil Istighfar, belajarlah Sayyidil Istighfar. Jadi kita belajar malam ini, kita berusaha menghafalkannya, kemudian kita berusaha memahami maknanya. Karena Rasulullah SAW menamakan dengan Sayyid, itu pemimpin istighfar. Pemimpin istighfar. Jadi kalau kita ambil dari sini, maka ini adalah menunjukkan istighfar, lafal istighfar terbaik. Lafal istighfar terbaik adalah doa ini. Kenapa terbaik? Nanti akan kita jelaskan bahwasanya doa ini ternyata mengandung banyak sekali makna-makna yang luar biasa. Tapi kita buka
Pertama, Nabi SAW mengajarkan doa ini, Sayyidul istighfar an yaqula Allahumma anta rabbi. Dibuka dengan berkata, Allahumma, ya Allah, anta rabbi. Sungguhnya engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduk. Engkau menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Di sini dibuka dengan pengakuan, ya. Pengakuan bahwasanya Allah adalah Rabb, tidak ada yang berhak disembah, dan pengakuan bahwa kita adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtani wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku berada di atas ahdik. Ahdik di sini ada yang mengatakan yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mengusap punggung Nabi Adam, maka keluarlah ruh-ruh anak keturunan Nabi Adam. Kemudian Allah mengambil janji dari mereka dan mereka pun berjanji di hadapan Allah untuk alastu bi rabbikum qalu bala. Mereka mengatakan ketika Allah berkata, bukankah aku Tuhan kalian? Mereka mengatakan tentu ya Allah. Dan mereka berjanji ketika itu untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang berjanji kepada Allah, saya akan beribadah kepada Allah dengan semampunya. Makanya di sini disebutkan wa ana ala ahdika wa wa'dika. Aku berada di atas sumpahku kepada Engkau ya Allah untuk beribadah kepadamu. Kemudian wa wa'dika, dan aku bersumpah, aku di atas janjimu kepadaku. Jadi di sini ada, perhatikan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana ala ahdika wa wa'dika. Kalau kita artikan, aku di atas janjiku kepadamu. Janjiku padamu. Dan sebaliknya wa wa'dika janjimu kepadaku. Janjimu kepadaku. Apa janjiku kepadamu? Yaitu untuk beribadah, ya. Untuk beribadah semaksimal mungkin. Dan taat kepada Allah. Apa janjimu kepadaku ya Allah? Yaitu janjimu, ya, Engkau memberi ganjaran surga. Ganjaran surga, ya. Kalau kita lihat dua perkataan ini, ya, ini Syekh Utsaimin rahimahullah mengambil faedah bahwasanya seorang ketika beribadah jangan lupa berharap surga. Ya, ini isyarat ketika beribadah berharap surga. Beribadah berharap pahala. Ini beda ketika seorang beribadah hanya sekedar beribadah, hanya sekedar melepaskan beban. Tidak, seorang beribadah jangan sekedar melepas beban. Saya ingin dapat pahala. Saya sholat, saya ingin dapat pahala. Saya ingin diberi ketenangan di dunia. Saya ingin dapat ganjaran di akhirat. Saya ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia beribadah dia semangat. Kemudian janjiku kepadamu, yaitu dia beriman. Beriman, ya, bahwa ia berjanji kepada Allah untuk beribadah. Ini mirip dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang puasa, tentang salat malam, tentang Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar, dan banyak hadis-hadis yang lain mirip dengan ini. Di mana seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Ya. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh mengharap pahala, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan itu yakin bahwasanya puasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban mengharap pahala. Nah, sehingga orang yang ketika beribadah ihtisab mengharap pahala, dia ibadah dengan semangat.
Dia ibadah dengan semangat, bukan sekedar asal-asalan. Dia ibadah dengan semangat. Jadi ketika kita berkata wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, ya, jadi kita mengatakan kita ini beribadah ya Allah, kita beriman bahwasanya kita berjanji untuk taat kepada Engkau ya Allah sebagai hamba Allah, dan kita beriman dan mengharap janjimu kepada kami ya Allah, yaitu Engkau akan berikan surga. Sehingga seorang ketika beribadah dengan semangat, ya. Ini makna ana ala ahdika wa'dika. Kemudian setelah itu ada tambahan mastata'tu. Artinya semampuku. Semampuku ini menunjukkan apa? Menunjukkan seorang tidak ujub. Seorang tidak ujub. Dia tahu bahwasanya dia tidak bakalan mampu beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Dia tidak bakalan mampu. Ya, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak mampu mensyukurinya dengan baik. Ya. Terlalu banyak larangan yang harus dia langgar. Ya. Akhirnya dia tidak mampu beribadah. Makanya dia mengaku, dia mengatakan, ya ana ala ahdika wa'dika mastata'tu, ya Allah aku berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk beriman kepadamu dan menunaikan janjiku kepadamu ketika beribadah. Di sini menunjukkan dia tidak ujub. Dia tahu dia tidak bakalan mampu, ya, tidak akan mampu beribadah sebagaimana seharusnya, ya. Maka dia berkata, mastata'tu, aku semampunya beribadah kepada Engkau. Kemudian a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya. Selanjutnya a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan perbuatanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku, dari keburukan perbuatanku. Yaitu aku berlindung kepada Engkau dari ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia mengakui bahwa dia bermaksiat. Pengakuan, ya. Pengakuan dia memiliki keburukan jiwa dengan bermaksiat. Dia tahu. Dia pengakuan bahwasanya setiap keburukannya ada dampaknya, ya. Pengakuan maksiat pasti ada dampaknya. Bahwa maksiat pasti ada dampaknya. Makanya dia mengatakan, aku berlindung dari dampak maksiat yang aku lakukan. Dia mengakui bahwasanya ini sangat penting agar seorang sadar bahwasanya dia punya kekurangan. Makanya sering kita melihat kekurangan orang, kita lupa bahwasanya diri kita juga punya kekurangan. Diri kita punya juga keburukan. Makanya Nabi SAW kalau buka khutbahnya, Nabi SAW mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari keburukan jiwa kami. Wa min sayyiati a'mal, dari keburukan amalan-amalan kami. Jiwa kita ini punya keburukan. Nafsu kita ini pengin maksiat, pengin langgar, ya. Dan kita pasti terjerumus, pasti. Makanya dia mengatakan a'udzubika min syarri ma sana'tu. Dia ketika berdoa dia mengaku, ya Allah, saya melakukan pelanggaran. Saya menuruti hawa nafsuku. Namun aku berlindung kepada Engkau dari dampak buruk akibat maksiat yang aku lakukan. Tapi kita lanjut. Setelah itu doanya selanjutnya, abu'u laka bi ni'matika alayya. Perhatikan sini. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui seluruh nikmat yang kau berikan kepada aku, ya. Aku mengakui seluruh nikmatmu kepadaku. Di sini di antara kita tahu bahwasanya di antara bentuk syukur itu seorang
i'tiraf bil qalb, dia mengakui dari hatinya bahwasanya semua nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dia tidak mengecualikan, dia mengatakan aku mengakui seluruh nikmatmu. Bi nikmatika di sini mudhaf ilal mufrad, berikan faedah keumuman sebagaimana dipahami dalam ilmu usul fiqih, yaitu artinya aku mengakui seluruh nikmat yang kau berikan kepadaku. Nikmat banyak sekali. Jadi kita mengucapkan ini kita sambil merenungkan hal ini. Terlalu banyak nikmat. Di tengah-tengah aku melakukan keburukan, di tengah-tengah ketidakmampuanku untuk beribadah kepadamu, aku mengakui semua nikmat kau berikan padaku. Nikmat kesehatan, nikmat pandangan, nikmat otak yang bisa berfikir, nikmat pekerjaan, nikmat punya istri, nikmat punya anak, nikmat punya ekonomi yang baik, banyak hal. Nikmat begitu banyak, nikmat bisa ngaji, nikmat banyak sekali nikmat. Abu ulaka bi nikmatika alayya. Ini maksudnya mengakui seluruh nikmat tanpa terkecuali seluruh nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Seluruh nikmat yang ada pada kalian semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui bahwasanya seluruh kesuksesannya, seluruh kelebihannya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan abu ulaka, yaitu a'tarifu, aku mengakui seluruh nikmat yang ada pada diriku, nikmat batin maupun nikmat zahir, semuanya darimu ya Allah. Subhanallah, artinya di tengah-tengah dia melakukan kekurangan, di tengah-tengah bermaksiat, Allah masih berikan nikmat dan dia akui hal tersebut. Ya. Siapa di antara kita yang ketika maksiat Allah stop nikmatnya? Enggak ada. Kalau setiap kita bermaksiat Allah setiap nikmatnya, sudah selesai, kita enggak bisa hidup. Mungkin ada sebagian nikmat yang Allah hentikan, tapi secara umum nikmat masih terus banyak. Sementara kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu laka bi ni'matika alaihi. Kemudian abu laka bi dzambi. Abu ulaka bi dzambi, yaitu aku mengakui dosa-dosaku. Dia menyandarkan dosa-dosa kepada dirinya. Aku mengakui dosa-dosa. Abu ulaka, sebagian ulama menafsirkan Abu ulaka maknanya yaitu a'tarifu bi dzambi, ya. Aku mengakui dosa-dosaku. Ini sebagian ulama mengatakan maknanya demikian. Ada yang mengatakan bahwasanya ahmiluhu birragmi la astati'u sarfahu anni. Ya, maknanya aku mengakui, jadi dikatakan ba'a fulan bi dzambihi, yaitu dia memikul dosanya dan dia tidak suka tapi tidak bisa dilepaskan. Itu makna di antara makna abu'u laka bi dzambi. Saya lupa ada nukilan dari salaf ya, saya bacakan. Di sini perkataan Al-Khattabi rahimahullah, beliau berkata, ba'a fulanun bi dzambihi idza ihtamalahu kurhan la yastati'u daf'ahu an nafsihi. Dikatakan fulan ba'a bi dzambihi, maknanya adalah idza ihtamalahu, jika dia memikul dosanya, dia bawa dosanya kurhan, dia tidak suka dosa tersebut. La yastati'u daf'ahu, dia tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa tersebut. An nafsihi, dia tidak mampu ya. Banyak orang seperti ini, dia melakukan dosa maksiat. Dia tahu itu maksiat, dia tahu dibenci oleh Allah. Dia juga tidak suka maksiat tersebut, tapi nafsunya mendominasinya. Sehingga dia mengatakan, aku mengakui dosa-dosa yang tidak aku sukai. Ini kata Khattabi. Ya. Yang tidak aku sukai. Namun, aku tidak bisa menghindarinya. Kebanyakan dosa kita seperti itu. Kita enggak suka, tapi kita enggak bisa menghindar. Kita tahu marah-marah atau enggak, tapi kita marah-marah. Kita tahu bahwasanya melihat aurat wanita itu haram, tapi kita lihat juga. Waliyadzubillah. Kita tahu bahwasanya mendengar musik itu haram, tapi kita dengar juga. Kita tahu riba itu haram, tapi kita melakukannya. Dan demikian maksiat banyak yang dilakukannya. Kita tahu gibah itu haram, tapi kita juga senang gibah karena lezat. Sehingga banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ini model dosa. Kebanyakan dosa yang kita lakukan, kita tahu dia buruk, namun kita tidak mampu menghindarinya. Abu ulaka bi dzambi. Ya. Ini semua muqaddimah. Setelah itu baru masuk pada permohonan. Faghfirli. Nah, ini semua baru masuk ke permohonan. Ighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah aku
sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Jadi apa yang sebelumnya adalah muqaddimah. Semuanya sebelum ini semua, ya, sebelumnya adalah tawassulat, ya. Tawassul agar doa diterima. Ya. Kita tahu di antara tawassul yang disyariatkan seperti bertawassul dengan nama-nama Allah, bertawassul dengan sifat-sifat Allah, di antaranya bertawassul dengan doa orang yang saleh, di antaranya bertawassul dengan amal ibadah kita, ya. Di antaranya bertawassul dengan kondisi kita, ya. Termasuk dalam amal ibadah menunjukkan kehinaan kita. Kita tawassul ada 3, ya. Tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian tawassul dengan doa orang soleh. Yang ketiga adalah tawassul dengan ibadah kita. Seperti kisah tentang 3 orang yang masuk dalam goa, kemudian kejebak pintu goa tertutup, maka dia bertawassul dengan amal solehnya. Ada yang bertawassul dengan berbakti kepada orang tuanya, ada yang bertawassul dengan amanahnya, ada yang bertawassul dengan meninggalkan zina, ya. Dia bertawassul dengan amal soleh. Nah, dalam doa ini Sayyidul Istighfar terkumpul berbagai macam tawassul agar doa dikabulkan. Perhatikan, pertama dia bertawassul dengan, ya, nama Allah. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta. Ini tawassul dengan nama-nama Allah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Dia buka dengan doa. Ya, intinya cuma ighfirli. Ini doanya tuh, ini doanya. Doa cuma pendek. Ini inti doanya. Tapi sebelum dia berdoa, dia membuka dengan muqaddimah, ya. Dia tawassul dengan nama Allah, nama sifat Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani, engkau yang menciptakan aku. Sama, lanjut. Khalaqtani. Dengan sifat Allah. Engkau yang menciptakan aku, bukan zat lain yang menciptakan aku. Engkau khalaqtani wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Dia mengakui, ya. Di sini mengakui, ada yang menambahkan bahwasanya bertawassul dengan ibadah kita di antaranya adalah dengan perendahan diri kita di hadapan Allah. Bukankah kita merendahkan diri kita adalah ibadah? Iya, itu ibadah. Makanya dia mengatakan, khalaqtani wa ana abduk, aku adalah hambamu. Perhatikan, wa ana abduk. Aku adalah hambamu, bukan hamba orang lain. Kemudian pengakuan, ya. Wa ana ala ahdika wa ahdika, aku tidak mampu. Ya. Aku tidak mampu ibadah. Perkataan mastata'tu, lihat, pengakuan. Yaitu aku tidak mampu ibadah sebagaimana seharusnya. Aku melanggar janjiku, ya. Abu'u laka bi ni'mati, aku mengakui seluruh kenikmatan yang kau berikan kepada. Dia bertawassul dengan syukur dia. Saya bersyukur mampu mengakui seluruh nikmat yang kau berikan kepadamu. Abu'u laka bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Ini semua tawassul dengan kerendahan diri. Ya. Kerendahan diri. Oleh karenanya sebagian doa dibuka dengan seperti ini. Contoh seperti doanya Zakaria. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akhirah fa hab li min ladunka waliyya. Di awal surat Maryam, bagaimana Zakaria berdoa dengan merendahkan dirinya di hadapan Allah, menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Allah, tulangku sudah lemah, rambutku sudah putih semua. Tapi aku tidak pernah putus asa dari berdoa kepadamu. Ya. Dan aku khawatir, ya, kalau aku tidak punya anak yang meneruskan perjuanganku, orang-orang susah diurus. Wa imra'ati aqir. Wa kanat imra'ati aqir. Sementara istriku mandul. Tetapi fahabli min ladunka waliyya. Tapi anugerahkanlah kepadaku anak. Dia bertawassul dengan
kerendahannya, dengan kehinaannya, ya sudah tulang sudah rapuh, rambut sudah putih, istri mandul, ya. Sementara kebutuhan banyak, tapi itulah seorang berdoa ya. Seperti doanya Nabi Ayub, wa ayyuba idnada, ya, tatkala Nabi Ayub berkata kepada Rabbnya, Rabbi anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Aku ditimpa dengan penderitaan dan engkau adalah zat yang maha penyayang. Jadi ini di antara tawassul yang diperbolehkan. Oleh karena terkadang seorang ketika dia berdoa, dia bertawassul dengan kehinaan dirinya. Itu ibadah. Kehinaan dirinya. Kerendahannya, kebutuhan. Jadi jangan dia berdoa, ya, kalau enggak juga apa-apa. Seperti kurang butuh. Itu kurang. Lihat, ketika kita berdoa dengan sirrul istighfar, kita benar-benar menunjukkan tawassul dengan ibadah kita kepada Allah itu dengan kerendahan hati kita. Kerendahan diri kita. Ya. Nah, tatkala tergabungkan antara pengakuan seorang hamba dengan akan kerendahannya, dengan pengakuan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah dia membuka dengan mukaddimah semuanya, dia masuk pada permohonan inti, ighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia mengatakan ighfirli, ini doanya, ini inti doa. Ya. Inti doa, ighfirli, ampunilah aku. Cuma ini. Inti doa. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ini juga tawassul, sama. Tawassul dengan sifat Allah. Ya, sifat Allah adalah Maha Pengampun, tidak ada yang mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini diisi dengan tawassul di awal dan tawassul di akhir. Inti doanya cuma ighfirli. Namun dikatakan dia sayyidul istighfar karena ini. Karena doanya isinya sangat menakjubkan, pengakuan sang hamba akan dosa-dosanya. Tapi itulah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang sayyidul istighfar. Kita lanjutkan bab berikutnya. Ingat di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mengucapkannya di siang hari, muqinan biha, dalam kondisi yakin ya, tentang doa tersebut, kemudian dia meninggal pada hari tersebut sebelum petang hari, maka dia masuk surga. Dan siapa yang mengucapkannya di malam hari, ya, dan dia yakin dengan doa tersebut, maka kemudian dia meninggal, dia masuk surga. Dia masuk surga. Kalau dia meninggal sebelum subuh, dia akan masuk surga. Maka doa ini boleh kita baca di petang hari, boleh kita baca di malam hari, tidak jadi masalah setelah terbenam matahari, karena dalam lafal kata Rasulullah SAW, fa innahu man qala wa man qala minal lail. Siapa yang mengucapkannya di malam hari, maka kita baca di malam hari. Kita baca, jangan lupa para hadirin hadirat ya, untuk baca dengan penuh keyakinan, ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u laka bi dzambi ighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Seorang berusaha menghafalkannya, jangan lupa di pagi hari dia baca, di malam hari dia baca. Yakin, kalau dia yakin maka jika dia meninggal insyaallah dia masuk surga. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab istighfarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal lailah. Bab tentang istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Abu Yaman, qala akhbarana Syu'aib 'an Az-Zuhri, qala akhbarani Abu Salamah ibnu Abdurrahman, qala Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguhnya aku ini beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam sehari lebih daripada 70 kali. Ya. Datang dalam beberapa riwayat bahwasanya Rasulullah SAW berzikir 100 kali, bahkan lebih dari 100 kali. Ya. Contohnya dalam hadis Rasulullah SAW, Ibnu Umar mendengar Nabi SAW bersabda, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih fil majlis qabla an yaqum 100 marrah. Ibnu Umar mendengar Rasulullah SAW berkata demikian, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekali duduk sebelum dia berdiri dari majelisnya 100 kali. Artinya sekali duduk Rasulullah SAW bisa berzikir 100 kali, zikir seperti ini. Dalam riwayat yang lain,
dari Ibnu Umar, "Inna kunna la na'uddu li Rasulullah sallallahu fil majlis." Kami terkadang menghitung, sungguh-sungguh menghitung istighfar Nabi Rasulullah lebih dari Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. 100 kali. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Rabbi ghfirli. Jadi tidak mengapa seorang menyengaja untuk istighfar 100 kali, enggak ada masalah. Di antara zikir pagi petang kita istighfar. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Atau astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau astaghfirullah. Ya. Dalam riwayat yang lain, inilah astaghfirullah fil yaumi atamarrah. Ya, aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu jama'an nas, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu mengumpulkan orang-orang. Kemudian Rasulullah sallallahu berkata, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allah, wahai manusia sekalian bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilai fil yaumi mi'ata marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ya. Dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Muslim, "Inni la yughan ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang menimpa hatiku. "Wa inni la astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah." Dan sungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Doa istighfar adalah doa yang sangat menakjubkan ya. Terlalu banyak faedahnya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, doa yang paling bermanfaat adalah afdal doa adalah istighfar. Afdal doa adalah istighfar. Seorang beristighfar kepada Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya. Astagfirullah. Maka ini adalah nikmat ketika seorang banyak istighfar. Apa susahnya bagi kita? Kita ini malas doang. Kita nyetir mobil bisa astagfirullah, astagfirullah. Kita lagi ngelamun astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak. Makanya doa yang paling banyak dibaca, yang diperhatikan dalam syariat istighfar. Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya Jami'ul Masail, ya. Bagaimana beliau menyebutkan, lihat orang salat istighfar, ya. Istighfar. Doa istiftah ada istighfarnya, di antaranya Allahumma ba'id baini wa baini khata, itu di antara bentuk istighfar, ya. Demikian juga dalam hadis Ali juga demikian ada istighfar. Doa istiftah sudah dibuka dengan istighfar. Kemudian ketika seorang ruku, sujud, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Disebut Allahumma ighfirli ketika ruku, ketika sujud, baca istighfar. Kemudian ketika sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, ada doa yang menyebut istighfar ketika i'tidal, tapi kalau tidak salah sanadnya lemah, ya. Tapi ruku, sujud, beristighfar. Kemudian duduk di antara dua sujud, kita baca Rabbi ghfirli, bisa diulang-ulang, Rabbi ghfirli. Atau kita tambah Rabbi ghfirli warhamni wajiburni warfa'ani wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa istighfar. Ketika kita di penghujung salat, tasyahud, kita baca doa Allahumma inni zalamtu nafsi, ya, zulman katsiran faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita beristighfar. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu. Rasul ajalkan. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Istighfar. Ini ketika tasyahud. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim, antal muakhir, la ilaha illa anta. Doa istighfar sebelum salam. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Salat isinya istighfar. Salat isinya istighfar. Allah muji. Wal mustaghfirina bil ashar. Habis salat malam istighfar lagi. Waktu sahur menjelang subuh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wa bil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur mereka beristighfar, ya. Ibadah yang ketika Allah datang turun di langit dunia, Allah mencari hambanya. Apa yang Allah katakan di awal? Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah yang mohon ampun padaku? Aku akan ampuni. Baru Allah mengatakan, hal min da'in fa'astajiba lahu. Apakah ada yang memohon berdoa, aku akan kabulkan doanya. Hal min sa'il fa'utiya su'lah. Apakah ada yang memajukan permohonan, aku akan kabulkan permohonan. Tapi di antaranya hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah di antara hamba-Ku beristighfar, aku akan ampuni. Di sepertiga malam yang terakhir. Istighfar itu luar biasa. Apa doa ketika Aisyah radhiyallahu anha di malam Lailatul Qadar, dia mencari doa yang terbaik, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, law alimtu anna laila Lailatul Qadar, madza aqulu fiha?" Ya Rasulullah, kalau aku tahu ini Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Doa apa yang terbaik? Kata Nabi, "Quli
Allahumma innaka afun tuhibbul afwa anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampunilah aku. Subhanallah. Engkau Maha Pengampun, mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Rasul ajarkan dia untuk mohon ampunan di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kemudian ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada Umar bin Khattab akan ada seorang yang dikabulkan mujabud dakwah, dikabulkan doanya, Uwais Al-Qarani. Carilah dia, kata Rasulullah SAW, kalau kau mampu mohon kepada dia untuk mohon ampunan buatmu, faf'al, maka lakukanlah. Setelah Rasulullah SAW meninggal, setiap ada amdad ahli Yaman, ada pasukan tambahan dari negeri Yaman, Umar selalu bertanya, hal fikum Uwais? Apakah di antara kalian pasukan namanya Uwais? Sampai dia ketemu, ada Uwais Al-Qarani. Rasulullah telah menyampaikan kepadaku, kalau kau mampu untuk mohon agar dia memohonkan ampunan buatmu, maka lakukan. Maka apa doa yang diminta oleh Umar kepada doa apa? Doa agar Umar diampuni. Istighfar. Doa yang terbaik. Doa malaikat, alladzina yahmilul arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Para malaikat yang memikul arsy Allah dan yang ada malaikat di sekitar arsy Allah. Mereka beriman kepada Allah. Alladzina yahmilul arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lil ladzina amanu wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Mereka mohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Apa yang mereka mohon kepada orang beriman? Mohon agar diampuni. Istighfar luas. Malaikat ketika berdoa buat orang beriman, apa yang dipilih? Agar orang beriman tersebut diampuni. Bahkan mereka berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu. Ya Allah, sungguhnya ilmu-Mu luas meliputi ya, segala sesuatu, ilmu-Mu dan rahmat-Mu. Kalau gitu faghfir lil ladzina tabu. Ampunilah orang-orang yang bertobat. Istighfar, mohon ampunan. Orang alim, apa kehebatannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ard hatta al-hitan fil bahr." Sungguhnya orang yang berilmu akan dimohon ampunan baginya seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, mohon ampunan buat dia sampai ikan-ikan yang ada di lautan akan mendoakan agar dia diampuni. Luar biasa. Ikan doakan orang alim doakan agar diampuni. Ampuni luar biasa. Ampuni adalah sangat luar biasa. Ketika Rasulullah SAW bercerita tentang para sahabat yang gugur dalam perang Mu'tah, mulai gugurnya dari Zaid bin Harithah, kemudian bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib, kemudian gugur lagi, kemudian dipegang oleh Abdullah bin Rawaha, tiga-tiga gugur. Setiap gugur Rasulullah SAW berkata, "Qutila Zaid syahidan, istaghfiru li akhikum." Sungguhnya Zaid telah meninggal dunia, maka istighfarlah buat Zaid. Rasulullah suruh minta doa apa? Doa istighfar. Doa istighfar. Jadi kita menemukan, makanya benar perkataan Syekh Islam Taimiyah, afdhalud doa, sebaik-baik doa adalah istighfar. Istighfar. Orang lain memohonkan ampun buat kita, kita sendiri harus banyak mohon ampunan. Maka benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapat di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Mulailah kita sekarang biasakan diri astagfirullah, 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 tubu ilaik, astagfirullah, tubu ilaik, astaghfirullah wa tubu ilaik, astaghfirullah wa tubu ilaik. Dengan zikir istighfar apa saja yang dimudahkan. Boleh astagfirullah, astagfirullah bisa. Astagfirullah, astagfirullah, tubu ilaik boleh. Astagfirullah, tubu ilaik. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, innaka tawwabur rahim boleh. Astaghfirullahal la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih boleh ya. Astagfirullah boleh. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Rabbi ghfirli boleh. Apa saja yang penting kita minta ampunan kepada Allah. Yang penting ketika kita istighfar kita menghadirkan bahwasanya kita ini banyak maksiat ya. Kita mengakui nikmat-nikmat Allah banyak berikan kepada kita sedang bermaksiat, Allah kasih kita banyak nikmat. Ya. Dan kita mengakui nikmat Allah yang banyak dan kita mengakui dosa-dosa kita. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bab berikutnya. Sebelumnya ada pembahasan disinggung oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Dia menukil perkataan Ibnu Jauzi kemudian beliau kritiki. Ya. Beliau berkata, "Wa qad istushkila wuqu'ul istighfar minan Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa ma'sum." Jadi pembahasan di kalangan para ulama, kok Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, terjaga.
wal istighfar yastad'i wuqu'a ma'siyah, dan ketika Nabi beristighfar itu mohon ampunan, menunjukkan seakan-akan Nabi melakukan maksiat. Wa ujiba bi iddati ajwibah. Ini ada jawaban. Kok Rasulullah beristighfar? Oh, Rasul tidak ada dosa, kenapa beristighfar? Ada beberapa jawaban, di antaranya yaitu sebagaimana telah lalu kata beliau, ma taqaddama fi tafsiril ghain, yaitu Rasulullah sallam beristighfar karena Rasulullah sallam senantiasa berzikir kepada Allah. Ada saat-saat Rasulullah sallam terpotong tidak beristighfar ketika tidak berzikir, misalnya lagi makan, lagi apa. Nah, inilah yang Rasulullah anggap sebagai suatu dosa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada waktu terputus beliau tidak berzikir kepada Allah sehingga beliau istighfar. Ini pendapat ya. Ada yang mengatakan Ibnu Jauzi ya, mengatakan hafawatut tiba'il basyariyah la yaslam minha ahad. Wal anbiya wa in usimu minal kabair lam yu'samu minas saghair. Ibnu Jauzi mengatakan yaitu kesalahan-kesalahan dari tabiat manusia yang tidak seorang pun selamat. Para nabi meskipun maksum dari dosa-dosa besar, namun tidak maksum dari dosa kecil, dan ini pendapat yang paling kuat. Artinya para nabi maksum dari sisi tidak mungkin dia menyampaikan risalah yang salah. Kemudian dari sisi dia tidak akan melakukan dosa besar, hanya melakukan dosa kecil. Yaitu pun segera ditegur oleh Allah dan segera bertobat kepada Allah. Ini pendapat yang paling kuat. Tapi ini dikritiki oleh Ibnu Hajar, beliau berkata wa huwa mufarra'un ala khilafil mukhtar. Ini pendapat Ibnu Jauzi dibangun di atas bukan yang terpilih. Pendapat yang terpilih warajih ismatuhum minas saghair aidan. Menurut Ibnu Hajar bahwasanya para nabi juga tidak mungkin melakukan dosa-dosa kecil. Intinya pendapat beliau sebutkan. Namun yang benar bahwasanya para nabi mungkin melakukan dosa-dosa kecil, dan terlalu banyak dalil menunjukkan akan hal tersebut. Para nabi melakukan kesalahan. Contoh seperti Nabi Adam alaihissalam. Wa laqad ahidna ila Adam min qabli fa nasiya wa lam najid lahu azma. Kami sudah mengambil janji dari Nabi Adam, namun dia lupa. Sampai Allah mengatakan wa asa Adamu rabbahu faghwa dalam surat Thaha. Nabi Adam pun bermaksiat kepada Rabbnya. Allah menamakan wa asa Adamu rabbahu faghwa. Nabi Adam bermaksiat. Dosa, melanggar larangan Allah untuk mendekati pohon, tapi dia pun memakan buah dari pohon tersebut. Kemudian Allah mengatakan fataba alaih. Allah pun mengampuni dosanya, ya, menerima taubatnya. Dan Nabi Adam dan Hawa berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Beri minta ampun. Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah berbuat zalim pada diri kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami termasuk orang yang merugi. Jadi Nabi Adam dan Hawa bersalah. Ya, demikian Nabi Nuh alaihissalam bersalah ketika dia minta agar Allah memberi keringanan kepada anak yang meninggal dalam kondisi kafir. Maka Allah mengatakan fala tas'alni ma laisa laka bihi. Dia mengatakan inna ibni min ahli, sungguhnya anakku dari keluargaku, ya. Ya Allah. Ya. Maka Allah tegur, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Itu anak yang meninggal bukan dari keluargamu, dia melakukan perbuatan yang buruk, bukan perbuatan yang saleh. Kemudian kata Allah, fala tas'alni ma laisa laka bil. Jangan kau minta kepadaku apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihati engkau jangan sampai kau termasuk orang jahil. Ya. Kemudian Nabi Nuh berkata, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Ya Allah, aku mohon kepada engkau, aku berlindung kepadamu dari meminta kepadamu yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni. Kalau kau tidak ampuni aku dan kau tidak rahmati aku minal khasirin, aku termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Musa alaihissalam ketika memukul orang sampai mati, dia pun minta ampun. Dia mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Rabbku, sungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku. Kata Allah, faghfara lahu. Allah pun ampuni dia. Artinya Nabi Musa juga melakukan kesalahan, ya. Dan Allah menyatakan, Nabi SAW punya dosa, ya. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kami memberikan engkau kemenangan yang besar, yang nyata, liyaghfira lakallahu, agar Allah mengampuni dosamu wahai Muhammad, ma taqaddama min dzambik, yang telah maupun yang akan datang. Jadi yang benar Rasulullah SAW beristighfar, dan Rasulullah terjerumus dalam atau jatuh dalam kesalahan sebagaimana nabi-nabi yang lain, tapi sangat sedikit. Itu pun karena ijtihad beliau, ya. Bukan, artinya kita dapati kesalahan-kesalahan beliau karena ijtihad, bukan hawa nafsu, ya. Seperti ketika beliau ditegur salah sikap dengan Ibnu Ummi Maktum, bukan karena hawa nafsu.
Allah mengatakan abasa wa tawalla. Ya, Allah menegurnya ya. Kenapa? Nabi bukan hawa nafsu, tapi Nabi memikirkan bagaimana metode dakwah yang terbaik. Akhirnya ternyata salah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian misalnya ketika Rasulullah SAW memaafkan orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk, kata Allah, "Afallahu anka lima adzinta lahum." Semoga Allah mengampuni engkau wahai Muhammad. Kenapa kau mengizinkan mereka? Ketika Rasulullah SAW mengharamkan madu gara-gara ingin menyenangkan istrinya, "Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka?" Tabtaghi mardata azwajik. Artinya Rasulullah SAW kalau kita baca sirah Nabi SAW, kesalahan yang dilakukan pun bukan karena hawa nafsu, tapi karena ijtihad beliau, namun salah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita yang kalau melakukan kesalahan karena hawa nafsu. Allah alam bisawab. Intinya pendapat yang lebih benar pendapat Ibnu Jauzi tadi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, bahwasanya para nabi mungkin terjatuh dalam kesalahan, dosa-dosa kecil tapi, dan itu pun sedikit, dan mereka tidak dibiarkan, akan ditegur oleh Allah Subhanahu. Makanya disebut mereka kalau dosa besar tidak mungkin, dosa kecil pun ditegur dan mereka segera kembali. Karena demikianlah para anbiya, mereka selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.